Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai karakteristik manusia komunikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Nurmafiroh, Hardita Kusumaningrum, Rizka Setia Rahman, Sonya Kusnanda Sontani, dan Novi Lina. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardita Kusumaningrum akan mempresentasikan dan menjelaskan konsepsi manusia dalam psikoanalisa dan behaviorisme. Yang pertama saya jelaskan adalah konsepsi manusia dalam psikoanalisa. Psikoanalisa secara tegas memperhatikan struktur jiwa manusia. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia merupakan hasil interaksi 3 subsistem dalam kepribadian manusia: id, ego, dan superego. Id adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan biologis manusia, pusat insting. Ada 2 yang dominan, libido dan thanatos. Libido merupakan insting reproduktif yang menyediakan energi dasar kegiatan manusia yang konstruktif, dan thanatos merupakan insting destruktif dan agresif. Selanjutnya adalah subsistem ego, yaitu subsistem yang kedua. Ego berfungsi menjembatani tuntutan id dengan realitas di dunia luar. Ego adalah mediator antara hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistis. Egolah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud yang rasional pada pribadi yang normal. Kemudian subsistem yang ketiga adalah superego. Superego adalah polisi kepribadian mewakili ideal. Superego adalah hati nurani atau konsiens yang merupakan internalisasi dari norma sosial dan kultural masyarakatnya. Ia memaksa ego untuk menekan hasrat yang tak berlainan ke alam bawah sadar. Superego berada dalam bawah sadar manusia. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang konsepsi manusia dalam behaviorisme. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeknisisme yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan laporan subjektif. Behaviorisme ingin menganalisis hanya perilaku yang tampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor lingkungan. Dari sinilah timbul konsep manusia mesin atau homo mechanicus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Kusnanda Sontani. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul Konsep Manusia dalam Psikologi Kognitif. Manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Manusia makhluk yang selalu berpikir atau homo spesies. Descartes juga menyimpulkan bahwa jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan, bukan alat indera. Pengalaman indrawi secara aktif mencipta, mengorganisasikan, menafsirkan, mendistorsi, dan mencari makan. Tidak semua stimuli kita terima. Para psikologi Gestalt menyatakan bahwa manusia tidak memberikan respon kepada stimuli secara otomatis. Manusia adalah organisme aktif yang menafsirkan dan bahkan mendistoris lingkungan. Sebelum memberikan respon, manusia menangkap dulu pola stimuli secara keseluruhan dalam satuan-satuan yang bermakna. Menurut Lewin, perilaku manusia harus dilihat dari konteksnya. Dari fisika, Lewin meminjam konsep medan atau field untuk menunjukkan totalitas gaya yang mempengaruhi seseorang pada saat tertentu. Perilaku manusia bukan sekedar respon pada stimuli, tetapi
produk berbagai gaya yang mempengaruhi manusia sebagai ruang hayat atau life space. Ruang hayat terdiri dari tujuan kebutuhan individu, semua faktor yang disadarinya, dan kesadaran diri. Dari Lewin juga lahir konsep dinamika kelompok. Dalam dinamika kelompok, individu menjadi bagian yang saling berkaitan dengan anggota kelompok yang lain. Kelompok memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki individu. Lewin juga berbicara tentang tension atau tegangan yang menunjuk suasana kejiwaan yang terjadi ketika kebutuhan psikologi belum terpenuhi. Sejak pertengahan tahun 1950-an, perkembangan penelitian mengenai perubahan sikap dengan kerangka teoritis manusia sebagai pencari konsistensi kognitif. The person as consistential skill. Di sini manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu berusaha menjaga keajengan dalam sistem kepercayaannya dengan perilaku. Awal tahun 1970, teori disonansi dikritik dan muncul. Awal tahun 1970, teori disomasi dikritik dan muncul konsepsi manusia sebagai pengelola informasi, the person as information processor. Dalam konsepsi ini, manusia bergeser dari orang yang suka mencari justifikasi atau membela diri menjadi orang yang mencari sadar memecahkan persoalan. Perilaku manusia dipandang sebagai produk strategi pengolahan informasi yang rasional, yang mengarahkan penyediaan, penyimpanan, dan pemanggilan informasi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep manusia dalam psikologi humanistik. Pada psikologi humanistik, manusia menentukan cinta, kreativitas, dan pertumbuhan pribadi yang ada dalam dirinya. Psikologi humanistik mengambil banyak dari psikologi analis, non-Freudian, tetapi lebih banyak mengambil dari fenomenologi dan eksistensialisme. Fenomenologi memandang manusia hidup dalam dunia kehidupan yang dipersepsi dan diinterpretasikan secara subjektif. Setiap orang mengalami dunia dengan caranya sendiri. Menurut Alfred Kurtz, pengalaman subjektif ini dikomunikasikan oleh faktor sosial dalam proses intersubjektivitas. Intersubjektivitas diungkapkan pada eksistensialisme dalam tema dialog pertemuan, hubungan diri dengan orang lain, atau apa yang disebut Martin Buber I-thought relationship. Istilah ini menunjukkan hubungan pribadi dengan pribadi, bukan pribadi dengan benda. Subjek dengan subjek, bukan subjek dengan objek. Perhatian pada makna hidup adalah juga hal yang membedakan psikologi humanistik dari mazhab yang lain. Manusia bukan saja pelakon dalam panggung masyarakat, bukan saja pencari identitas, tetapi juga pencari makna. Friend menyimpulkan asumsi-asumsi psikologi humanistik, keunikan manusia, pentingnya nilai dan makna, serta kemampuan manusia untuk mengembangkan dirinya.
Cara Roger untuk mengadibesarkan pandangan humanistik sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia hidup dalam dua pengalaman yang bersifat pribadi, di mana dia, sang aku atau diriku, the I, me, or myself, menjadi pusat. Yang kedua, manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri. Yang ketiga, individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Ada anggapan adanya acuan terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri. Yang kelima, kecenderungan batinia manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setia Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Pertama, faktor personal atau faktor-faktor yang timbul dalam diri individu. Menurut McDougall, menekankan pentingnya faktor-faktor personal dalam menentukan interaksi sosial dan masyarakat. Alasan orang-orang memilih untuk membentuk kelompok ialah karena orang-orang memiliki insting dalam berkelompok atau gregarious property. Faktor personal dibagi menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis terlibat dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan berpadu dengan faktor-faktor sosiopsikologis. Munculnya aliran baru atau aliran-aliran sosiobiologis, yaitu aliran yang memandang segala kegiatan manusia termasuk agama, budaya, moral berasal dari struktur biologisnya. Menurut Wilson, perilaku sosial dibimbing oleh aturan yang sudah diprogramkan secara genetis dalam jiwa manusia. Program tersebut disebut epigenetik, yang mengatur seluruh perilaku manusia, sejak kecenderungan menghindari incest, kemampuan memahami ekspresi wajah, sampai kepada persaingan politik. Sistem saraf dan hormonal sangat mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya mempengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi, dan emosi. Sistem saraf mengatur pekerjaan otak dan memproses pengolahan informasi dalam jiwa manusia. Sistem hormonal bukan hanya mempengaruhi mekanisme biologis, melainkan juga proses psikologis. Selanjutnya, pentingnya pengaruh biologis terhadap perilaku manusia. Pertama, telah diakui secara luas adanya perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia dan bukan pengaruh lingkungan atau situasi. Dahulu orang menyebutnya insting, sekarang Desidrato, Howen, dan Jackson menamainya dengan spesies karakteristik behavior. Contohnya bercumbu, memberi makan, merawat anak, dan perilaku agresif. Kedua, diakui pula adanya faktor-faktor biologis yang mendorong perilaku manusia, yang lazim disebut sebagai motif biologis. Yang paling penting dari motif biologis antara lain ialah kebutuhan akan minuman dan istirahat, kebutuhan seksual, dan kebutuhan memelihara kelangsungan hidup dengan cara menghindari sakit dan bahaya. Yang kedua, diakui pula adanya faktor-faktor biologis yang mendorong perilaku manusia yang biasa disebut dengan motif biologis. Yang paling penting dari motif-motif biologis antara lain ialah kebutuhan akan makanan, minuman, dan istirahat, disebut visceral motivations, kebutuhan seksual, dan kebutuhan memelihara keberlangsungan hidup dan menghindari sakit dan bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novilina. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor sosiopsikologis.
Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui oleh manusia. Sedangkan komponen konatif adalah aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Motif sosiogenis. Motif sosiogenis disebut juga motif sekunder sebagai lawan motif primer, yaitu motif biologis, dan perannya dalam membentuk perilaku sosial. Berbagai klasifikasi motif sosiogenis menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut W.I. Thomas dan Florian Knight, keinginan memperoleh pengalaman baru, keinginan untuk mendapat respon, keinginan akan pengakuan, keinginan akan rasa aman. Yang kedua, menurut David M.C. Slane, kebutuhan prestasi, need for achievement, kebutuhan akan kasih sayang, need for affiliation, kebutuhan berkuasa, need for power. Yang ketiga, menurut Abraham Maslow, yaitu kebutuhan akan rasa aman, safety needs, kebutuhan akan keterikatan dan cinta, belonging and love need, kebutuhan akan penghargaan, esteem need, kebutuhan untuk pemenuhan diri, self-actualization. Yang keempat, menurut Melvin H. Mark, ada dua bagian, yakni yang pertama kebutuhan organismis, yaitu motif ingin tahu, curiosity, motif kompetensi, kompeten, motif prestasi, achievement. Yang kedua, motif-motif sosial, motif kasih sayang, affiliation, motif kekuasaan, power, motif kebebasan, independent. Motif-motif sosiogenis dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sikap. Sikap merupakan kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Objek sikap berupa benda, orang, tempat, gagasan, atau situasi kelompok. Yang kedua, emosi. Emosi merupakan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen kognitif dari faktor sosio-psikologis dan bersifat rasional atau irasional. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan merupakan komponen konatif dari faktor sosio-psikologis terdiri atas kebiasaan dan kemauan. Yang kelima, kemauan. Kemauan merupakan tindakan yang usaha seseorang untuk mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurmafiroh akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu membahas mengenai faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Respon otak sangat dipengaruhi oleh setting atau suasana yang melingkupi organisme. Samson merangkumkan seluruh faktor situasional sebagai berikut. 1. Aspek objektif dari lingkungan. A. Faktor ekologis meliputi faktor geografis, faktor iklim, dan meteorologis. Kaum determinisme lingkungan setting menyatakan bahwa keadaan alam mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Contohnya, seperti banyak orang menghubungkan kemalasan bangsa Indonesia pada mata pencarian yang bertani dan matahari yang selalu bersinar setiap hari. Sebagian pandangan mereka telah diuji dalam berbagai penelitian, seperti efek temperatur pada tindakan kekerasan, perilaku interpersonal, dan suasana emosional. B. Faktor desain dan arsitektural. Di masa ini telah tumbuh perhatian di kalangan para arsitek pada pengaruh lingkungan yang dibuat manusia terhadap perilaku penghuninya. C. Faktor temporal,
Yang mempengaruhi manusia bukan saja di mana mereka berada, tetapi juga bila mana mereka berada. Telah banyak diteliti pengaruh waktu terhadap bioritme manusia. Misalnya, dari tengah malam sampai pukul 4, fungsi tubuh manusia berada pada tahap yang paling rendah. Tetapi, pendengaran sangat tajam. Pada pukul 10, bila Anda orang introvert, konsentrasi dan daya ingat Anda mencapai puncak-puncaknya. Pada pukul 3 sore, orang-orang extrovert mencapai puncak dalam kemampuan analisis dan kreativitas. D. Suasana perilaku. Pada setiap suasana terdapat pola-pola hubungan yang mengatur perilaku orang-orang di dalamnya. Misalnya seperti dalam suatu kampanye di lapangan terbuka, komunikator akan menyusun dan menyampaikan pesan dengan cara yang berbeda daripada ketika ia berbicara di hadapan kelompok kecil di ruangan rapat partainya. E. Faktor teknologi. Pengaruh teknologi terhadap perilaku manusia sudah sering dibicarakan orang. Lingkungan teknologis yang meliputi sistem energi, sistem reproduksi, dan sistem distribusi membentuk serangkaian perilaku sosial yang sesuai dengannya. Bersamaan dengan itu, tumbuhlah pola-pola penyebaran informasi yang memengaruhi suasana kejiwaan setiap anggota masyarakat. Misalnya, kelahiran mesin cetak mengubah masyarakat tribal menjadi masyarakat yang berpikir logis dan individualis. Sedangkan kelahiran televisi membawa manusia kembali pada kehidupan neo-tribal. F. Faktor sosial meliputi 1. Struktur organisasi, 2. Sistem peranan, 3. Struktur kelompok, 4. Karakteristik populasi. Dalam organisasi, hubungan antar anggota dengan ketua diatur oleh sistem peranan dan norma-norma kelompok. Besar kecilnya organisasi akan mempengaruhi jaringan komunikasi dan sistem pengambilan keputusan. Yang kedua, lingkungan psikososial seperti dipersepsi oleh kita. A. Iklim organisasi dan kelompok. Persepsi kita tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan kita akan mempengaruhi perilaku kita dalam lingkungan itu. Dalam organisasi, iklim psikososial menunjukkan persepsi orang tentang kebebasan individual, keketatan pengawasan, kemungkinan kemajuan, dan tingkat keakraban. B. Etos dan iklim institusional serta kultural. Pola-pola kebudayaan yang dominan atau etos, ideologi dan nilai dalam persepsi anggota masyarakat mempengaruhi seluruh perilaku sosial. Misalnya, membedakan antara masyarakat yang mempunyai sinergi tinggi dengan masyarakat yang bersinergi rendah. Yang ketiga, stimulus yang mendorong dan memperteguh perilaku, yaitu orang lain serta situasi pendorong perilaku. Ada situasi yang memberikan rentangan kelayakan perilaku. Misalnya, situasi yang permisif memungkinkan orang lain melakukan banyak hal tanpa harus merasa malu. Sebaliknya, situasi restriktif menghambat orang untuk berperilaku sekehendak hatinya. Faktor-faktor situasional yang diuraikan tersebut tidaklah menyampingkan faktor-faktor personal yang disebut sebelumnya. Kita mengakui besarnya pengaruh situasi dalam menentukan perilaku manusia. Namun, manusia memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap situasi yang dihadapinya, sesuai dengan karakteristik personal yang dimilikinya. Perilaku manusia memang merupakan hasil interaksi yang menarik antara keunikan individual dengan kerumunan situasional. Sekian, itulah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.